Kau jadi deg-degan kalau Dua ada orang. kamera. Dua orang. Iya, dua orang. Ambil dua orang. Nah, keren. Bagus. Udah. Ke belakang lagi nggak? Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Hadirin semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga datangnya kita ke tempat ini menjadi amal ibadah dan juga bermanfaat. Amin. Pastinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya di sini Alifia Jaratul Adha. Di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan menemani teman-teman semua, hadirin semua dalam acara pada sore kali ini. Cara apa tuh? Baiklah. Cara apa? Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun pendidikan di Indonesia yang dipersembahkan oleh kolaborasi dari dua ormas terbaik di Indonesia, Masya Allah. yaitu Muhammadiyah dan PCN Indonesia. Karena Islam adalah agama mayoritas, seharusnya rahmat melintasi batas-batas. Islam agama yang membawa kerahmatan yang bisa sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Semangat keagamaan perlu dihidupkan untuk isu kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Dahlan menjadi panutan dan teladan di tengah perbedaan. Tapi jika perbedaan selalu disikapi dengan kekerasan, apa yang bisa dilakukan agama di masa depan? Dua teladan ini telah memberikan banyak kontribusi semangat nasionalisme, mengedukasi masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Baik, acara diskusi dan ngopi bersama di sore hari ini akan sangat seru dan asik pastinya, karena pemateri kita tentunya tidak kalah dengan temanya, sangat keren dan kece badai. Siapakah dia? Coba ada Ya, dia adalah yang pertama Ketua PCN Tunisia, ialah Sidi Amin Hafidin Busro, dan juga Bang Firza sebagai Ketua PCI Muhammadiyah. Ya. Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, baik saya akan langsung mempersilahkan kedua pemateri kita untuk menyampaikan dan membuka diskusinya langsung dengan tema peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan dalam membangun pendidikan di Indonesia. Yang pertama akan dimulai oleh siapa dulu yang mau mulai duluan? Oleh ormas yang udah lebih lama. Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah lebih lama. Coba dulu. Adik bongso. Ormas yang lebih lama hadir dan ya di Indonesia ialah Ketua PCN Indonesia. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih buat moderator yang sudah memberikan waktunya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam itu kita masih diberi kesempatan untuk ngopi, duduk santai, ngobrol-ngobrol mengenai dua tokoh, yaitu Mbah Hasyim dan Kiai Ahmad Dahlan. Pertama saya hormati teman-teman, terutama ada Kak Idris, Dewa Surya, ada dari Ketua PCIM,
Ustadz Firza dan Mas Naufal dan teman-teman yang pada kesempatan kali ini bisa meluangkan waktunya. Jadi pada sore kali ini kita akan sedikit mengenal kontribusi yaitu dua tokoh, Mbah Hasyim dan Kiai Ahmad Dahlan. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu panjang karena emang dua tokoh di sini itu sudah sangat familiar kita dengar. Pastinya ketika misal teman-teman mendengar kata Mbah Hasyim atau Kiai Dahlan, pasti kita langsung tabadar fidik nih itu pahlawan nasional, mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk Indonesia, yang mana beliau keduanya yaitu sekarang itu berlomba berusaha untuk menjaga Indonesia dengan fikroh yang tolerannya, moderat. Oke, kita masuk ke Mbah Hasyim. Jadi sebenarnya ini saya menyiapkan cuma satu lembar, cuma sedikit cuplikan. Sedikit kan. Jadi ntar kita juga akan mendengar Kiai Ahmad Dahlan dari Mas Firza. Kalau misal teman-teman sekarang masih belum terlalu paham, saya sendiri pun masih kurang itu, karena kita itu katanya orang Indonesia mempunyai mindset apa sih? Akademik. Ngeblok gitu loh. Ketika misalnya itu bukan firqah kita mempunyai mindset ngeblok apa sih untuk maklumat itu. Nah makanya mindset ngeblok kayak gitu kita seharusnya hilangkan. Nah makanya sekarang kita mau menampilkan dua tokoh, Mbah Hasyim dan Kiai Ahmad Dahlan. Oke, Mbah Hasyim sendiri itu nggak diragukan lagi ya. Jadi Mbah Hasyim selaku Rois atau pencetus atau pendiri dari Nahdlatul Ulama. Beliau sekaligus sebagai seorang pahlawan. Beliau sangat ini. Kemudian beliau juga terkenal dengan mempunyai laqab Hadratus Syekh. Nah, ini yang akan cikal bakal menjadi pembahasan. Kenapa beliau itu dilakobi sebagai Hadratus Syekh, yaitu Maha Guru. Beliau lahir pada tahun, ada yang tahu? Mbah Hasyim itu yang saya ingat itu dia lahirnya 14 Februari. Itu bertepatan dengan hari Valentine. Jadi saya itu ketika misal ingat 14 Februari, saya pun ingat kelahirannya Mbah Hasyim. Masya Allah, ingat Valentine, ingat Mbah Hasyim. Itu beliau lahir pada tahun 1871 Masehi ya, di pesantren Gedang, Tembak Rejo, Kabupaten Jombang. Wafat 3 Ramadan atau 1366 Hijriah, 21 Juli 1947 Masehi. Tepat beliau wafat pada umur 76 tahun. 76 tahun ya cukup lumayan. Jadi 1871 ya? Gimana? Lahirnya 1871. Lahirnya 1871 14 Februari. Ingat itu aja, 14 Februari 1871. Oke. Kemudian Mbah Hasyim sebagai pendiri NU tadi sudah. Nah, kemudian Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim itu dia lahir dalam nuansa apa ya? Lahir pada lingkungan yang pesantren. Ayahnya Ki Asy'ari dan neneknya, kakeknya itu Kiai Usman. Jadi Kiai Usman ini punya pesantren di Gedang namanya, Desa Gedang. Nah, kemudian putrinya dinikahkan sama Kiai Asy'ari. Nah, Kiai Asy'ari ntar buat pesantren lagi namanya Keras, pesantren Keras. Nah, kemudian Kiai Asy'ari
punya anak namanya Mbah Hasim. Jadi emang Mbah Hasim ini dia dilahirkan di dunia pesantren, di dunia keilmuan. Kayak gitu. Nah kemudian beliau juga Mbah Hasim di sini yaitu dia anak ketiga dari 13 bersaudara. 13. Dia lumayan banyak. Nah beliau itu masih keturunan dari Mbah Hasim itu keturunan dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu lupa saya. Maulana Ishaq itu siapa? Berapa menit? 10 menit, oke siap. 20 menit ya? 15 menit. Masih 15 menit, oke. Ntar kita mau masuk di situ aja. Tadi Maulana Ishaq itu ntar dia punya 2 istri. Istri yang pertama namanya lupa saya. Lanjut. Ada 2 istri, ada di WA bentar. Setting aja. Kok hilang ini? Punya apa sih Maulana Ishaq itu punya 2 istri. Istri yang pertama namanya Dewi Sekardadu yang akan melahirkan, dia punya anak ntar Sunan Giri. Nah istri yang kedua namanya Syarifah Pasai. Nah Syarifah Pasai ini kemudian dia punya anak seorang putri yang dinikahi oleh Sunan Kalijaga. Itu. Oke. Jadi emang Mbah Hasim keluarganya itu kalau misal kita ngelihat ada di apa sih di biografi itu diangkat sanadnya itu nyambung sampai ke Rasulullah. Bahkan misalnya Gus Dur sama ntar nyambung. Itu. Nah, pendidikan beliau sendiri, pendidikan dari usia 1 sampai 15 tahun beliau masih mesantren di kakeknya Kiai Usman. Kemudian dari usia 16 tahun sampai 21 tahun beliau itu mesantren di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Banyak ada 5 pesantren. Nah kemudian ada beliau salah satu pesantrennya di Cililitan. Itu beliau mesantren di situ dan menikah sama anaknya Kiai Yakub. Itu. Nah, udah kemudian dari usia 21 tahun beliau pergi ke Mekah selama 7 tahun. Itu untuk biografinya. 7 tahun kemudian beliau banyak belajar, di antaranya Kiai Mahfud Termas, pernah dengar? Kemudian Ki Syekh Khatib Al-Minangkabau dan beberapa ulama lainnya, Syekh Khalil, Kiai Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian sepulangnya dari Mekah, beliau membuat pesantren di Tebu Ireng. Jadi ada 3 pesantren ya. Kalau misalnya Kiai Usman sendiri, di Asy'ari sendiri, kemudian di Tebu Ireng. Di sini Tebu Ireng itu tempat apa sih kayak lahan tebu gitu loh. Nah tapi emang banyak orang-orang tempat maksiat di tempat tebu itu. Nah itu tugasnya Mbah Hasim untuk membuat apa sih pesantren di situ. Udah berapa menit? Nah kemudian tekan ya. Lepasin dulu dong. Iya. Jadi emang beliau itu kalau yang saya amati ya dari kehidupan beliau dari lahir sampai usia nikahnya, jadi beliau itu nikah pada usia 20 tahun.
Masih muda? masih muda. Udah tua. Siapa yang usia di atas 50 tahun? Oleh. Jadi beliau dinikahkan sama Kiai Yakub itu pada usia 20 tahun, kemudian beliau pergi ke Mekah belajar. Ya, kayak gitu. Kemudian beliau pulang ke Indonesia membuat pesantren. Nah, beliau yaitu mengajar di pesantren. Jadi emang beliau sendiri, karena ini temanya pendidikan, yaitu beliau dari kecil dan bahkan sampai tuanya, beliau seorang yang kalau saya melihatnya itu orang yang sangat produktif. Beliau mengajar, beliau mengarang, banyak beliau karya-karyanya di atas. Kalau misalnya yang sudah tertulis aja yang bisa kita dapat itu sekitar 14-15. Itu masih ada beberapa manuskrip lagi, sekitar ada 5 lagi yang belum tertuliskan. Dan beliau juga itu aktif, yaitu menulis di media-media pada waktu itu. Waktu itu ada di apa sih, partai apa, Masumi ya? Masumi. Hah? Masumi, ya. Beliau aktif juga di media-media kayak gitu. Oke. Nah, kemudian beliau membuat pesantren di Tebu Ireng, pesantren pertama. Nah, oke. Seruput dulu. Seruput dulu. Dulu ya, Pak. Tegang enggak? Nah, gagal nih kalau ngikut gayanya Nusran Wahid. Janganlah. Kok saya ngeblank ya? Metode pesantren. Jadi beliau itu banyak menulis karya-karya baik, misal diantaranya karyanya yang bersih apa sih, tentang akidah, tentang fikih, tentang ulumul hadis dan lain sebagainya, tentang ilmu. Tapi spesifikasi beliau sendiri itu dia ulumul hadis, ilmu hadis. Kenapa? Karena kata beliau, dengan kita dengan memahami ilmu hadis, entar ilmu-ilmu yang lain itu akan mengikut gitu loh. Karena dari hadis itu gitu loh, akan bisa mempelajari ke semua ilmu. Nah, kemudian Hadratus Syekh itu diberi julukan Hadratus Syekh karena beliau itu maha guru untuk semua kiai-kiai yang ada di Indonesia. Jadi sebagai rujukan, kayak misal dari Lirboyo, dari Ploso, dan dari beberapa pesantren yang lain, itu awalnya itu mengambil ilmu dari bahasa. Kayak gitu. Nah, misal di sini yang nyata-nyata ya, santrinya itu ada Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Ahmad Siddiq. Pernah dengar gak? Ini kayak misalnya Ahmad Siddiq ini yang sekarang menjadi tesisnya Kang Sofyan, Kiai Ahmad Siddiq. Gitu. Nah, kemudian beliau kiprahnya sendiri untuk pendidikan. Jadi kan pendidikan itu larinya dalam kajiannya itu kan tentang ilmu. Nah, beliau menulis khusus tentang ilmu, yaitu kitabnya namanya Adabul Ali wal Muta'allim. Nah, beliau di situ banyak menjelaskan tentang keutamaan seorang alim, seorang guru, seorang muta'alimnya, dan ta'alumnya, belajarnya. Beliau banyak di situ memberikan kriteria gimana menjadi seorang alim, seorang guru, gimana caranya menjadi seorang pelajar, dan gimana cara belajarnya itu sendiri. Nah, mungkin saya sedikit gimana sih yang diharuskan sebagai seorang pelajar. Nah, Mbah Hasim di sini sangat menekankan kalau dia statusnya pelajar, ya harus diniatkan belajar gitu loh.
jangan menggabungkan ketika misal seorang pelajar itu mengkaitkan belajarnya saya itu entar buat ke depan saya harus jadi dokter, harus jadi ini. Itu jangan entar harus saya bekerja atau apa, tapi emang harus diniatkan lillah gitu loh, menyebarkan agama Islam misalnya. Kemudian belajarnya sendiri. Nah, kemudian harus ditekankan juga bagi seorang alim, seorang guru juga jangan niatkan ya misal mencari uang apa, tapi emang mendidik dan mendidik. Nah, kalau misal dari apa ya beliau kenapa sih misal sangat menekankan dalam keilmuan, karena ya dengan ilmu gitu loh, misal masyarakat secara umum itu akan berbeda gitu loh. Jadi peradaban itu katanya yang menjadikan peradaban itu baik atau tinggi itu dengan keilmuannya, bukan karena misal tentaranya atau misal bukan karena yang lainnya, tapi dengan keilmuannya peradaban itu menjadi naik gitu. Kayak misal peradaban Yunani ya dengan falsafahnya gitu. Peradaban di mana lagi? Yang waktu pas zaman Abbasiyah yang di Baitul Hikmah ya dengan keilmuannya. Dengan keilmuannya peradaban itu bisa naik. Nah, di sini Mbah Hasyim gak hanya sebatas menawarkan saja gitu, membuat teori-teori saja, tapi beliau sendiri pun ya menerapkan apa yang beliau sampaikan. Ini sebenarnya terkadang saya juga sedikit memahami, yaitu ada kemiripan dalam metode ilmu di sini itu sama yang ntar di Dahlan. Kayak misal kayak Dahlan menerapkan teori al-ma'un. Jadi jangan pindah sebelum menerapkan apa yang kita pahami gitu. Ini kita pahami dari al-ma'un. Udah tahu kan? Iya, enggak sedikit aja mirip. Waktu 3 menit cepet banget ya? Iya. Oke. Bisa ya. Kemudian saya sangat masya Allah ya. Jadi dengan saya juga bersyukur sedikit membaca tentang tokoh Mbah Hasyim, kemudian Dahlan juga saya sedikit baca. Beliau sangat begitu besar gitu loh perjuangannya untuk Indonesia. Kalau misal bahkan beberapa ulama Indonesia sekarang juga mengatakan kalau misal Mbah Hasyim gitu, tidak mengeluarkan fatwa resolusi jihad, kita itu di Indonesia nggak tahu gitu loh, apakah merdeka apa tidaknya gitu. Tapi dengan Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa resolusi jihad, kita itu terdorong untuk melawan penjajah. Itu sedikit mengenai kepedulian beliau terhadap Indonesia. Jadi emang kalau misalnya kita bicara Mbah Hasyim ini banyak sisinya, dari pendidikan beliau, banyak karyanya, dari misal kenegaraan banyak karyanya, banyak sejarahnya gitu loh, banyak ceritanya. Tapi yang perlu dicatat ya, jadi ada 2 konsep yang ditawarkan oleh Mbah Hasyim itu dalam membangun Indonesia, yaitu konsep ikhwah Islamiyah dan ikhwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama bangsa. Itu jadi kalau misal kita melihat di negara-negara yang lain, mereka hanya mempunyai ikhwah Islamiyah saja, menyampingkan ikhwah watoniyah. Makanya kayak gitu. Udah habis? Masih ada 1 menit lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya melihat kemarin saya mempresentasikan Ibnu Asyur, Syekh Tauhid Ibnu Asyur, yang mana beliau itu multidisiplin ilmu, banyak karyanya dari berbagai fan.
Nah, saya melihat juga pada sosok Mbah Hashim. Beliau itu nggak hanya fokus satu fun dalam disiplin ilmu, tapi beliau juga banyak menawarkan, banyak menampilkan dari berbagai disiplin ilmu. Ada teologi, ada fikih, ada ijtima, sosial, ada antar kenegaraan juga. Banyak beliau menulis karya. Itu saja mungkin dari saya. Terakhir kita hadiahkan Fatihah buat beliau. Ila khidmatil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon kalau misalkan kita ini modelnya sharing, kalau misal tadi ada yang prakata, narasi yang salah, mohon diluruskan. Dan ini sifatnya diskusi, kita bisa menambahkan atau bisa mengurangi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Dari sini kita sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang siapa dan bagaimana peran atau kontribusi beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia, yang mana sangat erat, sangat kental dengan keilmuannya, karena Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri memang lahir di kalangan pondok pesantren. Dan sekarang mari kita kepoin bagaimana Kiai Ahmad Dahlan. Apakah beliau juga lahir di kalangan pesantren? Apakah beliau juga belajar di pondok pesantren? Tapi di pondok pesantren yang apa pesantren? Ya, yang belajar agama. Ya, karena setahu saya Kiai Ahmad Dahlan itu di umur 15 tahun beliau sudah terbang ke Mekah gitu. Dan di sini akan membuka pikiran kita lebih jelas lagi bagaimana kontribusi Kiai Ahmad Dahlan yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita, ialah Bang Fiza. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk para senior kita, Bang Idris dan teman-teman yang lain juga. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin saya ketahui. Mudah-mudahan ini bisa mencapai apa yang dimaksud dari diskusi kali ini. Mudah-mudahan. Baik, pada diskusi kali ini saya ingin menyampaikan, saya menulis semua apa yang saya ingin sampaikan, takutnya lupa juga dan takutnya wasting time gitu, takutnya karena emang jadi biar supaya lebih rapi menurut saya, karena memang saya juga tidak pandai berretorika, jadi lebih baik saya tulis. Dan selanjutnya saya akan membagi diskusi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu, pertama latar belakang diskusi ini tentang peran Kiai Ahmad Dahlan dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas juga biografi beliau dan pendidikan beliau, dan juga saya membahas pendidikan Indonesia melalui Muhammadiyah, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika kita membahas Kiai Ahmad Dahlan dalam perannya pendidikan, maka di situ ada Muhammadiyah yang memang organisasi yang didirikan, organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Baik, Kiai Ahmad Dahlan merupakan salah satu pahlawan nasional yang memiliki pemikiran yang visioner di masanya kala itu. Gerakan pembaharu yang dilahirkan oleh tokoh Kiai Ahmad Dahlan dinamakan Muhammadiyah, merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga yang telah diwarisi kepada generasi penerus bangsa.
sosok fenomenal ini sangat menarik untuk kita kaji dalam perspektif historis, pemikiran dan metodologinya dalam pendidikan Islam Indonesia. Nah, di sini saya dalam menulis ini karena saya juga alumni pertama Academic Mindset bersama Bang Idris, Bang Almi dan Kak Olive juga. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan riwayat apakah kita pertama atau Mas Zaki dan teman-temannya. Tapi al-kulihal ya itulah kita alumni Academic Mindset. Jadi saya memang banyak belajar dan belajar menulis khususnya. Saya masih angkatan kedua nih. Jadi saya di sini banyak mengutip dari beberapa jurnal, tapi paling banyak itu dari bukunya Pak Heri Sucipto yang punya judul Kiai Ahmad Dahlan, sang pencerah, pendidik dan pendiri Muhammadiyah. Nah, menurut Heri Sucipto berpendapat bahwa Kiai Ahmad Dahlan membuat langkah besar melawan tradisi dan takdir sosial umat Islam dan rakyat di Indonesia saat itu. Aksi sosial Kiai Ahmad Dahlan bukan semata-mata sebuah gerakan keagamaan dalam arti ritual, melainkan bisa disebut sebagai sebuah revolusi kebudayaan. Nah, guna memahami konteks sejarah yang memang melingkupinya di masa tersebut, salah satu pemikiran yang fenomenal dari Kiai Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam di Indonesia adalah beliau banyak melakukan terobosan dalam pendidikan di Indonesia. Di latar belakangnya saat itu kondisi kultur masyarakat yang memang konservatif, yang konservatif tuh kayak kaku, jumut atau rigid seperti itu. Kiai Ahmad Dahlan banyak tampil sebagai tokoh pembaharu. Beliau banyak mengadopsi sistem pendidikan yang dianut oleh pihak Barat, yaitu dalam hal ini sistem pendidikan penjajah kolonial Belanda. Langkah radikal tersebut, langkah berani yang memang itu dilakukan berdasarkan visinya tentang dunia dan pemahaman terhadap Al-Quran. Tindakan mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti korban perang saat itu, panti rumah sakit, sekolah hingga perpustakaan dan media cetak diperolehnya dari pengalamannya, pergaulannya dengan kaum Kristiani. Kalau ditanya Muhammadiyah itu pluralisme nggak? Sangat pluralisme, karena saat pendirinya pun sangat bergaulnya dulu sama orang Belanda, orang Kristen, sekolah-sekolah Kristen segala macam. Nah, jadi dan Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi jamiah diniyah Islamiyah yang berpengaruh di Indonesia. Pendidikan menjadi gerakan prioritas Muhammadiyah sendiri. Besarnya jumlah lembaga pendidikan merupakan bukti konkret Muhammadiyah dalam kebudayaan umat Islam, upaya pencerdasan bangsa. Dan Muhammadiyah itu kalau kata tokoh-tokohnya itu istilahnya tidak ingin Islam dan keilmuan ini hanya sekedar menjadi diskursus atau menjadi diskusi semata, tapi berupaya untuk mengimplikasikan menjadi bukti konkret dalam kehidupan nyata, sosial, pendidikan dan segala macamnya itu. Nah, kita ke biografi Mbah Ahmad Dahlan sudah 5 menit. Dikutip dari buku Kiai Ahmad Dahlan yang diterbitkan sama Kemdikbud, Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis, lahir pada 1 Agustus 1868, lebih tua sedikit 3 tahun atau 2 tahun dari Mbah Hashim. Lahir di Yogyakarta, yang mana kondisi kultural pada saat itu Yogyakarta kental dengan kejawen, dengan sedekah laut, dengan segala macam. Makanya saat itu gerakan yang memang timbul dari organisasi Muhammadiyah itu lebih menolak saat itu budaya saat itu, yang memang saat itu karena budaya memang sudah keluar dari koridor-koridor Islam. Makanya lebih memang konservatif ketika itu. Masalah budaya memang lebih karena kalau bahas Asy'ari mungkin hidup dan lahir di lingkungan pesantren. Mbah Dahlan lahir di Yogyakarta yang saat itu kejawennya sangat kuat, dan ini juga melatar belakangi gerakan ciri khas yang memang lahir dari Muhammadiyah dan juga lahir dari NU. Nah, Mbah Dahlan itu dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Nah, ini Yogyakartanya, maksudnya ini pas kecilnya sekaligus menjadi tempat menimba pengetahuan agama. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim. Pertama Kiai Abu Bakar, Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar, putri Haji Ibrahim. Nah, Mbah Dahlan anak keempat dari 7 bersaudara, yang memang cuma dari 7 bersaudara itu cuma ada 2 yang laki-laki, Mbah Dahlan sendiri dan adik terakhirnya, dan juga merupakan keturunan dari ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim,
seorang terkemuka di antara Wali Songo. Terus juga Mbah Dahlan banyak belajar pelajaran-pelajaran kayak nahwu saraf, terus juga fikih, ilmu mantik segala macam itu sama kiai-kiai yang saat itu yang Nusantara sebelum berangkat ke Mekah. Nah, lalu ketika setelah beberapa waktu belajar dengan sejumlah guru di Nusantara, pada tahun 1890 dengan bantuan kakaknya Haji Soleh waktu saat itu, maka ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di sana selama 1 tahun. Ada yang bilang riwayat karena berangkatnya itu 2 kali. Satu riwayat ada yang bilang ini belajar 1 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Nah, sedangkan merasa tidak puas dengan hasil kunjungannya yang pertama, maka pada tahun yang pertama 1890 ke Mekah, lalu 1903 ke Mekah lagi berangkat haji Mekah dan menetap selama 2 tahun. Ini semua sepakat berangkatan kedua itu 2 tahun. Nah, ketika mungkin kedua kalinya ia banyak bertemu dengan ulama-ulama dan melakukan muzakarah dengan jumlah ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Pada saat itu pada saat itu memang di antara ulamanya itu yaitu Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah dan Kiai Fakih Rembang. Nah, pada saat itu pula Kiai Ahmad Dahlan mulai perkenalan. Nah, kalau saya dengar dari ceramahnya Gus Baha waktu itu, jadi memang dua-duanya ini Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan itu belajar di Syekh Khatib Minangkabawi. Dan waktu itu masih Mahfud Tarmas. Ada yang bilang At-Tarmas, ada Turmusi, itu mungkin orang Termas dari orang Jawa saat itu. Tapi Mbah Dahlan itu lebih sering ke belajarnya ke Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang memang saat itu sudah terpengaruh dan memang sudah termasuk salah satu tokoh reformis waktu itu. Jadi gerakan-gerakan pembaharuan, ya gerakan-gerakan pembaharuan itu lebih kental di Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan Mbah Dahlan itu lebih sering belajar di situ. Sesekalinya ke Mahfud Termas, dan kalau Mbah Hasyim Asy'ari seringnya ke Syekh Mahfud Termas dan Syekh Mahfud Sambas ya kalau itu. Nah, itu Syekh Mahfud Sambas juga memang beliau pendiri Thariqah Naqsabandiyah dan saat itu tokoh Thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah di Mekah saat itu. Makanya mungkin gerakan NU juga tasawufnya lebih kental sekali dengan tarikat-tarikat, karena emang Mbah Hasyim lebih sering ke Syekh Mahfud Termas sama ke Mahfud Sambas itu. Dan sebenarnya ada titik temu antara silsilah Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan, yaitu titik temunya dua-duanya sama-sama keturunan Syekh Jumadil Kubro. Dan kalau kalau kita perhatikan ini ada saya tulis ini nama-namanya. Itu kalau Mbah Hasyim Asy'ari dari Syekh Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim Sunan Giri, dan Abdul Halim, Abdul Rahman, Abdul Halim, Abdul Wahid. Jadi itu keturunan ke-12. Kalau kita perhatikan ternyata keduanya merupakan keturunan langsung dari Sunan Giri. Nah, jadi Syekh Jumadil Kubro ini punya 2 anak, Maulana Ibrahim sama Maulana Ishaq. Nah, kalau Mbah Hasyim Asy'ari dari Maulana Ishaq, Mbah Dahlan dari Maulana Ibrahim. Nah, seperti itu. Nah, makanya, dan siapakah Syekh Jumadil Kubro? Nah, Syekh Jumadil Kubro ini ulama besar asal Uzbekistan, Samarkand waktu itu. Dan masih Habib Sayyid, kalau di Indonesia bilang Habib, tapi orang-orang dulu Arab bilangnya Sayyid, karena dan melalui jalur Husain bin Ali, Imam Husain. Jadi Syekh Jumadil Kubro Al-Husaini. Nah, terus juga ada riwayat yang bilang pernah belajar bareng di Bangkalan, Mbah Dahlan dan Mbah Hasyim. Ada yang enggak, tapi yang sepakatnya itu pernah belajar di Mbah Soleh Darat. Kalau Mbah Soleh Darat itu kalau bilang Syekhul Jawi, orang paling alim di Jawa Barat, di Jawa, di Pulau Jawa, saya kira Mbah Darat, Mbah Soleh Darat. Orang paling alim di ini, saya untuk juga dari Gus Baha. Nah, itu orang paling alim di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, itu pernah sekamar bareng selama 2 tahun. Yang satu Mbah Dahlan manggilnya Dimas Hasyim Asy'ari, ini manggil Kang Mas Dahlan. Pernah sekamar bareng selama 2 tahun dan makan bareng, belajar bareng. Jadi segitu akrabnya dan segitu kentalnya 2 orang
Nah, itu kita. Jadi segitu dekat dan akrabnya mereka berdua ini dan menjadikan dua orang ini menjadi tokoh luar biasa di Indonesia. Nah, kalau yang riwayat yang bilang pernah belajar di Mbah Dahlan, Mbah Syekhona Khalil Bangkalan, ada bilang riwayat itu ada 4 santri pertama. Pertama itu Mbah Hashim, Mbah Dahlan, kakeknya Cak Nun, saya lupa namanya. Kakeknya Cak Nun sama Kiai Haji Romli, ayah bapaknya Kiai Haji Mustahil Romli saat ini. Itu 4 orang. Nah, 2 orang ini dikirim ke Mbah Soleh Darat, Kiai Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan. 2 orangnya lagi itu udah ke pesantren masing-masing. Nah, jadi habis dari Syekhona Khalil belajar bareng ke Soleh Darat seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pendidikan melalui Muhammadiyah, sumbangsih atau kontribusinya. Nah, Muhammadiyah sendiri itu lahir kan, kenapa saya membahas Muhammadiyah dulu, karena memang cikal bakalnya itu melalui semua dari Muhammadiyah. Lahirnya Muhammadiyah pada 18 November 1912. Itu lebih tua daripada Nahdlatul Ulama. Kalau kata Sekum kemarin, ini Nahdlatul Ulama adiknya Muhammadiyah, tapi adik bongso karena lebih besar dan maju mungkin saat ini. Seperti itu. Di bongso. Dia mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah dan memohon kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Nah, pada saat itu memang karena memang masih masa jajahan, pendirian organisasi, pendirian sekolah dan segala macam itu harus dengan izin Hindia Belanda seperti itu. Nah, dan sebenarnya Mbah Dahlan itu juga sebelum pendiri Muhammadiyah itu punya SD namanya Madrasah Ibtidaiyah Diniyah, yang waktu itu muridnya ya keluarganya sendiri, dan memang saat itu juga murid-murid dari bapaknya. Nah, saat itu ada muridnya yang bertanya, ini salah satu ide mendirikan Muhammadiyah itu muridnya. Jadi ide mendirikan Muhammadiyah itu juga masuk dari muridnya sendiri, dari murid bapaknya yang lanjut belajar sama Mbah Dahlan. Saat itu bilang ini kita sekolah pengajarnya siapa? Saya sendiri, kata Mbah Dahlan. Tapi saat itu kalau Mbah Dahlan meninggal, yang lain gimana? Karena saat itu gurunya satu doang. Akhirnya muridnya bilang lebih baik dibuatkan sekolah ini dibuatkan organisasi yang dengan atas izin pemerintah Belanda, yang memang saat itu jadi sekolah atau segala macamnya itu memang dikelola oleh organisasi. Dan saat itu Mbak Dahlan langsung mengeksekusi hal itu dan memang menerima masukan dari muridnya dan mendirikan Muhammadiyah. Dan setelah 1912 itu izinnya baru keluar pada 1914 dengan surat ketetapan pemerintah Belanda saat itu. Namun Muhammadiyah hanya diizinkan pada saat itu cuma bergerak di Jogja. Sebenarnya udah banyak tempat-tempat lain, cuma nama-namanya nggak boleh pakai Muhammadiyah kata Mbak Dahlan, karena memang dilarang saat itu. Tapi gerakannya gerakan Muhammadiyah, banyak namanya, saya lupa. Nah, akhirnya lalu ada beberapa faktor ekstern dan internal dari mendirinya Muhammadiyah tersebut sendiri. Istilahnya asbab khorijiyah, asbab dakhiliyahnya seperti itu. Jadi faktor internal ini dari berdirinya Muhammadiyahnya dulu ya. Faktor internalnya itu pertama kehidupan beragama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ketika itu konteks di Jakarta yang kental dengan kejawen. Karena merajalela taklid, takhayul dan budaya yang memang sudah tidak sejalan dengan koridor syariat Islamnya. Nah, kedua adalah bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan dan kemunduran. Jadi saat itu diceritakan mental orang Indonesia itu mentalnya mental pasrah. Ya wes lah, kalau memang sudah dijajah Belanda, ini bukan takdir Tuhan, Belanda ke sini. Jadi mentalnya memang seperti itu. Nah, Mbak Dahlan ini kok kayak gatel seperti itu. Dibilangnya gatel, ini enggak betul, ini kok kayak gini. Akhirnya jadi saat itu memang umat Islam sendiri itu sangat terpuruk dan sangat terbelakang. Jadi Islam yang hidup kemiskinan dan kekolotan kemunduran. Dan yang ketiga ada tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak ada organisasi Islam yang kuat saat itu, karena NU juga waktu itu belum berdiri. Nah, keempat adalah lembaga pendidikan Islam saat itu nih, lembaga pendidikan Islam yang saat itu memang masih pesantren-pesantren itu tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Dengan sistem pesantren yang sudah mungkin saat itu sangat kalah jauh dengan sekolah-sekolah Belanda kan itu. Jadi
ini salah satu sebabnya, dan adanya pengaruh dorongan gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Seperti sangat terpengaruh dengan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamun Afghani. Kalau dari Indianya ada Ahmad Khan. Nah itu memang gerakan-gerakan pembaru Islam yang memang ini gerakan pembaru ini jadi umat Islam sebaiknya itu menguasai semua bidang ilmu, nggak cuma tok di ilmu agama aja. Karena ini juga salah satu sebab kenapa harus mendirikan pendidikan Islam modern di Indonesia saat itu. Karena memang selain mental pasrah tadi yang dijajah Belanda saat itu juga seperti orang yang memikirkan karena tidak memakai seluruh kemampuannya dalam belajar dan mempelajari semua ilmu. Jadi hal-hal yang memang sudah tidak bisa diraih di dunia itu dibalikan ke hal spiritual. Kayak jadi kalau misalnya laut, kita nggak bisa nih belajar ilmu laut, ombaknya seperti apa atau sifat laut itu seperti apa, malam seperti apa. Jadi akhirnya gerakan saat itu sembah laut, bahwasanya kepercayaan saat itu laut ini ada dewanya, ada pengendalinya. Nah ini kan salah satu sebenarnya kita mampu mendapatkan ilmu laut kalau memang belajar. Nah inilah makanya Mbak Dahlan tuh mikir ini sebenarnya bisa dipelajari semua. Kemampuan manusia itu luar biasa sekali sebenarnya itu kan. Malah ada riset yang bicara sebenarnya manusia itu baru makai sepinter-pinternya Albert Einstein itu baru makai 16% kemampuan otaknya. 16%. Kita ini mungkin 20% gitu kan. 0, sekian gitu ya. Oh 3 menit lagi, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Nah habis tadi faktor asbab koriji dan asbab dakhili dari mendirikan Muhammadiyah, ini ada faktor eksternal internal lagi dari mendirikan sekolah dengan gaya modern. Ini kan memang peran pendidikannya. Jadi ada 2 faktor yang memang pertama itu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu Mas sendiri. Jadi saat itu sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya sangat mengedepankan rasionalitas, tapi tidak mendewakan seperti Mu'tazilah. Seperti itu. Tetap masih dalam koridor syariat Islam ini. Sangat mengedepankan rasional. Muhammadiyah itu. Nah, sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk pada tiba-tiba saja, tapi juga emang dari Islamisasi yang terjadi di Indonesia saat itu dari berabad-abad. Nah, faktor eksternalnya itu disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Jadi ini dari sebab ingin mendirikan pendidikan Islam modern di Indonesia. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha arah westernisasi dan kristenisasi. Karena saat itu pendidikan Belanda dari sekolah-sekolah itu sangat westernisasi, mengenalkan budaya barat, dan saat itu banyak orang-orang yang lalai akan kebudayaan sendiri. Nah dan juga kristenisasi sudah merajalela saat itu, karena waktu itu juga belum ada Nahdlatul Ulama. Jadi memang kristenisasi sangat merajalela ketika zaman penjajahan. Jadi mau nggak mau Mbak Dahlan menginisiasi untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Nah akhirnya lalu adanya lembaga pendidikan terdapat. Nah pada awal itu jadi pendidikan tuh ada 2 macam saat itu. Latar belakang pendidikan Indonesia saat itu ada 2. Satu pendidikan modern yang mungkin dibilang pendidikan sekuler yang di sekolah-sekolah Belanda, dan pendidikan Islam yang memang hanya pesantren-pesantren saat itu. Nah jadi hal ini yang menjadi titik loncatan, batu loncatan Mbak Ahmad Dahlan yang berusaha untuk menggabungkan 2 hal tersebut. Gimana menggabungkan antara pendidikan sekuler yang dipelajari sekolah-sekolah Belanda dan pendidikan pesantren. Nah akhirnya pada hal ini dari lembaga pendidikan lahirlah golongan intelektual yang biasa memuja Barat dan menghidupkan tradisi nenek moyang ini yang dari sekolah sekuler. Nah lalu juga dan sekuler ini tanpa adanya sentuhan-sentuhan agama, karena memang dulu di sekolah Belanda itu pun harus izin kalau mengajarkan pendidikan agama. Nah, dan menurut Kiai Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang
untuk memajukan masyarakat. Karena Mbak Dahlan juga salah satunya itu mengisi ayat Al-Quran menasihkan bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi. Maka sebagai khalifah di bumi, ketika memang dihadapkan dengan semua hal-hal yang ada di bumi ini, sebenarnya harus tahu. Berarti entah itu angin, itu tanah, bumi, itu semua kita harus pelajari, nggak cuma ilmu syariat aja. Makanya itu sebagai salah satu Mbak Dahlan sangat makasih. Mbak Dahlan sangat itu menginisiasi pendidikan modern saat itu. Dan oke, langsung mungkin saya masukkan ke penutup. Jadi pikiran Mbak Ahmad Dahlan yang menyatukan dikotomi ilmu pengetahuan bercorak intelektual, moral dan religius dapat terlihat pada aspek pemikiran Kiai Ahmad Dahlan yang meliputi tujuan pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, dapat menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual. Materi atau kurikulum pendidikan Islam, beliau melakukan 2 tindakan sekaligus, yaitu memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum itu disatukan. Jadi istilahnya pondok-pondok pesantren modern lah mungkin kalau sekarang. Gitu. Dan buah pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dalam konteks pendidikan Islam memiliki ketersambungan dalam kehidupan pendidikan Islam di era modern adalah aspek tujuan dari Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Karenanya pemikiran Kiai Ahmad Dahlan hendak menyinergikan antara aspek agama dan ilmuwan umum seperti itu. Nah, jadi di akhir itu Muhammadiyah sejak awal berdiri memang berkomitmen untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Dan saat ini seperti yang disampaikan, alhamdulillah ini semua berkat jasa Kiai Ahmad Dahlan yang saat itu mungkin sangat istilahnya dibilang liberal mungkin. Karena memang saat itu berani untuk menginisiasi yang memang Islam yang memang mungkin saat itu menurut Mbak Dahlan terjadi stagnansi, maksudnya berhenti dan sangat terjumut atau kaku itu. Jadi tidak semua hanya mengikuti apa yang sudah ada dan tidak berani untuk mengikuti apa yang sekarang disesuaikan dengan konteks Indonesia pada saat itu. Jadi Muhammadiyah saat ini seperti yang disampaikan Pak Profesor Haidar Nasir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah tercatat telah memiliki 163 universitas, 23.000 PAUD dan TK, 350 pondok pesantren modern, 117 rumah sakit, 600 klinik kesehatan, panti asuhan dan panti jompo, ribuan pendidikan dasar SMP, SMA. Nah, ini dilihat dari segi kepribadiannya, jadi memang Kiai Ahmad Dahlan termasuk seorang ulama dan dai yang memiliki komitmen pada cita-cita kemajuan bangsa. Dengan berdasarkan pada upaya mewujudkan cita-cita ajaran Islam yang bawa rahmat bagi seluruh umat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin bisa teman-teman kita lanjutkan diskusinya ini seperti apa. Terima kasih atas moderator waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Riza atas materi yang disampaikan. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kedua pemateri kita kali ini. Luar biasa penyampaiannya. Jadi di sini kita tahu setidaknya ada persamaan dan perbedaan di antara kedua tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia ini. Kita tahu bahwa di sini kenapa NU itu sangat terkenal dengan al-muhafazatu gimana? Al-Qadimi Sholeh wal Aslu jadi aslah baik. Dan di Muhammadiyah sendiri terkenal dengan pemikiran yang sangat inovatif dan juga sangat mengedepankan rasionalitas karena ia terpengaruh dari pendirinya itu. Ya di sini sebenarnya ada banyak faktor yang menjadikan mereka berdua berbeda. Namun sebenarnya yang moderator sendiri sejauh ini mendengar dan
membaca, keduanya memiliki visi secara garis besar yang sama, ingin memajukan NKRI. Mereka berdua memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, sehingga terbukti banyak tokoh-tokoh yang terlahir dari didikan mereka berdua, dan juga pendidikan di Indonesia maju berkat adanya mereka berdua. Baiklah, terima kasih atas kedua pemaparannya. Sekarang saya buka sesi diskusi. Jadi teman-teman di sini siapa yang ingin menanggapi juga ingin menambahkan pendapat pribadi atau apapun itu, saya buka sesi ini. Ya, barangkali ada yang ingin langsung bertanya atau menanggapi, silakan. Biasanya Mas Dharma nih. Enggak lah. Ada waktu 1 jam. Wah, 1 jam. Mau ini aja, menambahkan aja informasi. Jadi satu lagi yang kayak mungkin saya baru tahu juga, gara-gara kemarin tahun lalu itu undang Imam Syamsi Ali kan, ke webinar pendidikan PPI. Waktu itu kita Syamsi Ali. Jadi saya sering ikutin Imam Syamsi Ali. Nah, termasuk membangun pesantren Nurul Inka Nusantara Madani yang di Connecticut di US. Nah, itu sumbangsih terbesar, maksudnya donatur terbesar. Tapi nggak tahu itu atas nama siapa. Apakah atas nama Muhammadiyah atau atas nama beliau sendiri? Cuma yang pastinya sumbangsih dari Muhammadiyah itu sangat besar. Hampir kalau nggak salah 90% gitu. Kalau yang sering ikutin ini ya IG-nya itu. Nah, jadi itu salah satunya adalah yang sangat anak seneng gitu. Bukan seneng siapa ya? Kayak wah gitu. Ternyata visi membangun pesantren di luar negeri pun melalui tokoh kader Muhammadiyah sendiri, Imam Syamsi Ali, itu benar-benar disupport penuh, dan itu ditaruh di benar-benar daerah yang minoritas muslim di situ, di Amerika. Nah, tetapi corak yang disampaikan sama Imam Syamsi Ali ketika melakukan dialog antar agama, antar pemuka agama di New York. Nah, di Islamic Center, Jamaica Muslim Center juga. Nah, itu ajaran Islam Nusantara yang dikemukakan, dikedepankan oleh NU. Nah, itu luar biasa. Jadi itu apa? Kesinambungan. Segera berkesinambungan. Sedikit menanggapi itu. Ya, itu sih. Jadi sebenarnya Muhammadiyah dan NU itu gimana? Saling ini. Berteman ya? Ya berteman lah. Kagak lah. Tadi udah disebutin sekaman. Oh iya, sekamar. Ada cerita juga, maksudnya pas dua-duanya pulang dari Mekah, Mbah Hashim dan Mbah Dahlan. Mbah Hashim itu di pesantrennya Wireng ya Bang ya, dan Mbah Dahlan itu di Jogja, dan Jogja yang saya bilang itu kental dengan kejawennya. Dan waktu itu memang Mbah Dahlan melakukan gerakan yang konservatif, ya, jangan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Saat itu yang orang Kauman Yogyakarta, kampungnya itu ada santri yang belajar di Wireng, di Mbah Hashim Asy'ari. Terus ngelapor, Mbak ada orang dari Mekah pulang, terus di kampung saya Kauman Yogyakarta itu melarang ini, melarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh sedekah laut, tidak boleh gimana. Dan saat itu ditanya, kayak gimana orangnya? Pertama siapa namanya? Ahmad Dahlan. Kayak gimana orangnya? Disebutkanlah sama murid tersebut, murid Mbah Hashim Asy'ari. Orang-orangnya kayak gini-gini. Akhirnya Mbah Hashim Asy'ari tahu, dan langsung dengan dari beberapa riwayat itu responnya, oh alah itu mah Kang Mas Dahlan. Itu mah Kang Mas Dahlan dengan wajah yang ceria ketika itu ada tertulis di situ. Jadi kamu nggak usah ikut-ikutan musuhin dia. Kalau bisa pulang kamu bantu dia. Nah, dan sampai saat ini dengan tekad dengan amanat dari sang guru Mbah Hashim Asy'ari kepada murid tersebut, murid tersebut namanya Muhammad Mahfud Bisri. Muhammad Mahfud Bisri. Bashir. Muhammad Mahfud Bashir.
Muhammad Mahfud Bashir, dan ketika pulang ke Kauman Mbah Dahlan sudah meninggal, tidak bisa. Tapi memang masih ada warisan Muhammadiyah ketika itu. Dan karena seorang santri yang mengikuti nasihat dan arahan dari sang kiai Mbah Masyari kita itu untuk membantu Kiai Ahmad Dahlan, karena saat itu Kiai Ahmad Dahlan sudah wafat, akhirnya Kiai Bashir ini bertekad untuk aktif di Muhammadiyah, dan saat itu beliau gabung aktif di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu belum ada tajdid, masih tarjih aja. Dan saat itu anak-anaknya pun dididik untuk aktif di Muhammadiyah, sampai anaknya pernah, salah satu anaknya itu menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, yaitu Ahmad tahun 1990. Ahmad siapa saya lupa itu. Ahmad Bashir. Ahmad Bashir itu anaknya Kiai Bashir, itu menjadi ketua PP Muhammadiyah. Itu muridnya Bashir Masyari. Jadi menurut saya perbedaan itu udah selesai sebenarnya. Kita tuh udah, teman-teman semua seyogyanya itu sudah melihat Muhammadiyah ini menjadi memang satu elemen bangsa yang memang turut memajukan bangsa. Jangan sampai kita itu terjebak dengan jubah ormas. Khususnya kita, apalagi kita tuh belajar ilmu, kita belajar di Zaituna, belajar ilmu syariat Islam. Seharusnya kita lebih melihat dengan kacamata ilmu. Contohnya misalnya Muhammadiyah sekarang itu memang, walaupun Mbah Dahlan saat itu kunut, Muhammadiyah sekarang nggak kunut. Karena memang gerakan pada saat itu bukan gerakan memang ini menguatkan fikih, tapi memang kehidupan sosial aja saat itu. Tapi kalau ditanya fikihnya Mbah Dahlan apa, ya Syafi'i. Pada saat itu memang sholatnya kunut, dan sekarang Muhammadiyah tidak pakai kunut. Jadi kalau memang NU itu harus wajib bermazhab dan fikih dengan salah satu imam mazhab yang 4, sebenarnya Muhammadiyah juga NU seperti itu. Jadi misalnya Muhammadiyah nggak kunut ketika Imam Abu Hanifah. Kalau kita melihat kacamata ilmu, sebenarnya ya udah seperti itu aja. Berarti nih Muhammadiyah dalam perihal sholat mungkin dalam kunut ikut Imam Abu Hanifah. Berarti kan masih masuk dalam syarat untuk menjadi nahdi. Nah, kalau kita melihat, kalau kita melihat kacamata ilmu, jadi kita jangan sampai terjebak dengan jubah ormas itu, jangan identitas ormas seperti itu. Jadi lebih baik kita melihat dengan kacamata ilmu, dan sebenarnya apa, sekat-sekat seperti ini, gap seperti ini, ya kalau disampaikan dengan hukum Muhammadiyah kemarin ya sudah selesai sebenarnya. Kemarin Muhammadiyah PCIM dilantik sama tokoh intelektual muda NU yang Gus, dan memang sudah banyak sekali, dan pendirinya pun ya CS sebenarnya begitu. Kita CS kan? CS, jadi ya sebaiknya seperti itu. Dan mungkin nanti pas pulang ke rumah masing-masing, kalau dengan orang awam itu bisa dibilang seperti itu. Karena gapnya ini udah jangan sampai jadi besar lagi. Ini udah hampir selesai. Karena ketika itu orang juga masih awam dan belum banyak yang tahu, jadi seperti itu terjadi. Tapi sekarang ya hampir selesai. Mungkin itu sih. Tapi kalau boleh tahu gap terbesarnya itu di mananya? Dulu kalau misalnya sempat ada gitu. Gap terbesarnya saat itu sebenarnya itu masalah budaya. Karena saat itu ya seperti yang tadi dibilang, Muhammadiyah itu gerakannya lebih konservatif saat itu. Masalah budaya kan Indonesia pas saat itu banyak yang memang banyak Islam, tapi kepercayaan dinamisme animisme pun masih sangat kental gitu. Dan Muhammadiyah itu lebih konservatif gerakannya saat itu. Mbah Dahlan melarang ini, melarang itu, dan makanya banyak kontroversial juga saat itu. Memang gerakan pembaharu coraknya seperti itu. Gerakan pembaharu coraknya seperti itu. Dia menolak yang mungkin memang sudah tidak sesuai, dan memang itu yang memang menurut saya sih corak terbesar. Tapi untuk sekarang Muhammadiyah sangat mengedepankan budaya sekali. Muhammadiyah sangat, karena mungkin sekarang masyarakat sudah semakin cerdas, sudah semakin tahu ini mana yang budaya yang masih dalam koridor syariat Islamiyah, mana yang memang budaya sudah keluar seperti itu. Ini seperti itu. Gerakannya di waktu itu lebih konservatif, dan mungkin yang dilihat dari masalah cara berijtihad ya, dari cara berijtihad. Kalau yang sekarang, kalau dulu mungkin gerakannya yang satu konservatif, yang satu mungkin lebih bisa menyatukan, dari bahasa Masyari lebih bisa menyatukan antara budaya dan agama, dan memang itu masih dalam satu kesatuan koridor Islam. Tapi kalau sekarang
sekarang mungkin dari cara berijtihad, cara mengambil sikap sosial, secara mungkin seperti itu sih. Kalau mungkin di NU ada basul masail, Muhammadiyah ada manhaj tarjih dan tajdid. Kalau dari Mbah Kiai Dahlan sendiri kan dalam memajukan pendidikan di Indonesia itu udah tadi kita mendengar beliau sendiri emang melalui organisasi Muhammadiyah di situ memang memaksimalkan untuk memajukan pendidikan. Buktinya kan terlalu banyak sekali madrasah sampai universitas dan juga rumah sakit ataupun panti jompo yang emang beliau sendiri dirikan. Nah, saya di sini lebih penasaran juga bagaimana pola atau gerakan Mbah Hasyim Asy'ari selain dalam mendirikan pendidikan, selain mendirikan pesantren dan juga menulis karya-karyanya. Bagaimana? Jadi beliau juga Mbah Hasyim itu sangat pertama dalam prinsip awalnya itu tadi yang disampaikan sama Olive, yaitu motonya al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadid bil asli. Jadi pegangannya yaitu beliau Mbah Hasyim yaitu tradisional. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika ada sesuatu yang baik beliau ambil. Makanya ketika beliau pertama mendirikan pesantren Tebu Ireng, beliau menggunakan metode sorogan dan bandongan. Metode sorogan itu satu persatu kayak misal kumpul, satu persatu setoran. Nah kalau misal bandongan modelnya kayak gini. Nah waktu antar satu guru nerangin gitu loh. Nerangin kayak gini, ini modelnya bandongan. Kalau saya ngomong bandongan. Kalau misal sorogan, ntar misal bagja, setoran misalnya. Nah itu di awal-awal pesantren metode mendidik Mbah Hasyim itu kayak gitu. Tapi kemudian setelah ada mantunya, lupa saya namanya. Nah mulailah dimasuki yaitu ilmu-ilmu umum. Ada matematika, ada Inggris, ada bahasa Belanda, ada. Nah beliau nggak menolak itu ketika misal itu baik. Nah kemudian dia terus berjalan sampai santri-santrinya itu ya kayak misal Mbah Manap dari Boyo, yang ada dari Poso, ada dari Sidoarjo, itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim. Dan untuk pemikirannya Mbah Hasyim sendiri itu sangat maksudnya kita bisa kita pahami dengan melalui karyanya itu. Beliau dalam menulis karyanya itu kita bisa mengetahui kondisi pada waktu itu. Kayak misal saya kemarin sudah selesai membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ ada 10 pembahasan yang beliau membahas mengenai polemik gitu, pada waktu itu. Di antaranya ya misalnya ada penjajah Belanda, kemudian lagi isu modernis, paham modernisme. Nah di situ beliau tuangkan di situ mana ahlul bid'ah, mana jadi ini kita ahlus sunnah wal jamaah itu kayak gimana kriterianya. Beliau sangat menekankan sekali dalam model pendidikannya itu. Jadi itu sangat keras lah dalam mendidik. Nah, mungkin itu sih. Jadi kalau misal tadi, nah kemudian kalau misalnya saya menanggapi cerita ya antara Mbah Hasyim sama Mbah Dahlan, itu suatu bukti kalau Mbah Hasyim dan Kiai Dahlan itu sama sekali nggak ada ini, karena nggak ada selek gitu loh. Ketika misalnya tadi ada santrinya, itu santrinya Mbah Dahlan, jadi waktu itu Mbah Dahlan itu banyak yang bully karena misal kiblat, misal pada waktu itu kiblat dalam sholat salah. Nah Mbah Kiai Dahlan ngelurusin, kemudian banyak permasalahan tadi ya kayak gitu. Mbah Hasyim berkomentar, ikuti dia, ikuti Kiai Dahlan. Dalan itu orang. Dalan itu paham nggak? Ada dasarnya. Dalan itu jalan gitu loh. Kalau dalan itu bahasa Jawa artinya jalan. Jadi maksudnya lurus, benar gitu loh Kiai Dahlan itu. Nah dari situ beliau saja meskipun badah Kiai Dahlan sudah mempunyai organisasi dan Mbah Hasyim mempunyai organisasi, tapi tetap gitu loh jalan. Terus saya pengen yang lain ya biar diskusi ini hidup. Ya.
siapapun Kalau sih yang ingin kalau ini menyampaikan bebas. apa kami tadi itu masalah pendidikan ya kan, temanya apa nih itu sumbangsih pikiran dari kedua tokoh itu untuk pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin saya tahunya salah satu sumbangsih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu metodenya metode salaf. Nah, kalau yang apa modern itu mungkin salah satunya dari Haji Dahlan gitu ya kalau nggak salah. Nah, apa yang bertahan dari dulu sampai sekarang? Sumbangsih apa untuk negara ini sehingga budaya masyarakat di Indonesia itu tetap mempertahankan pemikiran dan pendidikan yang dibawa oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Yang bertahan. sampai sekarang. Ya dan pemikirannya apa yang dibawa sampai sekarang ditiru, dicontoh sehingga berkembang sampai sekarang budaya. Ya salah satu maksudnya rata-rata mungkin cerita saya sendiri di kampung saya sendiri, saya dulu nggak tahu ngajinya apa ulamanya dari mana, rujukannya. Yang tahu saya ngaji ada istilahnya sama di Sunda, sorogan ngaji dan sebagainya, tahlilan ngaji biasa ada, tapi saya nggak tahu itu. Ya semuanya juga waktu kecil nggak tahu, asal ikut aja. Dan ternyata pas saya lihat di kampung-kampung saya itu di daerah Cipanas Puncak itu hampir rata-rata mungkin basicnya itu dari NU. Nah, saya tak tahu kalau tahunya pas ketika modern, pas ketika saya mulai SMP barulah tahu yang modern. Karena waktu itu saya masuk ke pondok modern Darussalam Gontor. Nah, di situ baru tahu modern. Dan di situ saya belajarnya ya nggak tahu Gontor memang nggak ada kunut, yang tahunya itu. Tapi dari SD dulu kultural budaya, kayaknya budaya ini banget. Iya, kalau yang saya tangkap itu Mbah Hasyim sendiri kan kalau misal kita melihat Kiai Dahlan, dia dalam mendidik itu dengan metode modern study, modernisme, gitu kan. Nah kalau misal Mbah Hasyim, dia gitu loh masih tetap al-muhafadzatu ala qadim sholeh, menjaga tradisi yang baik. Selama itu tradisi yang dulu kemudian baik tetap dipertahankan, wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau misal Kiai Ma'ruf menambahi summal aslah. Ketika misal ada yang baik dan yang baik kita tetap ambil. Selama itu baik kita enggak menyampingkan, meninggalkan, kita tetap gitu. Tadi dari cerita misal pesantren tadi, pertama kan modelnya salah. Nah kemudian ada pengetahuan umum, kemudian diambil juga karena itu baik, diambil juga. Nggak, tadi kan slogannya itu ya, yang apa muhafadzah itu. Kalau contoh konkretnya, Contoh konkret. Kalau misal model tadi yang contoh pesantren nggak kurang. pesantren ya mungkin ya lebihnya. Kalau misal pesantren sekarang ada, kalau misal kita lihat di Tebu Ireng sudah formal bahkan. Tapi tetap gitu loh. Dalam kajian salafnya, kulturosnya masih tetap dipakai, masih digunakan. Karena kalau misal keumumannya, misal di pesantren saya juga dulu itu salaf, tapi sekarang sudah formal juga gitu loh. Salafnya masih tetap dan jadi dipadukan itu antara yang salaf dan kholaf terus sama. Monggo. Kalau aku sedikit ingin menyampaikan dari yang disampaikan Bang Wajah. Apa sih yang masih melekat sampai sekarang atas pengaruh dari Mbah Hasyim? Ya nggak? Pengaruh. Maksudnya ya entah itu dari pemikiran ataupun ya sikap-sikap Mbah Hasyim Asy'ari yang beliau sebarkan atau asar yang sampai sekarang masih ada. Itu aku lihat sendiri dari tokoh-tokoh ulama Nahdlatul Ulama yang sekarang dari masa ke masa gitu, yaitu
salah satunya ketawaduan. Kayak aku sendiri itu emang orangnya NU banget. Beliau juga memang sangat menghormati gurunya maupun murid gitu. Dan setelah saya baca tentang cerita-cerita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau sangat tawadu orangnya, sangat menghormati dan samina wa ta'na kepada gurunya. Ada cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari ketika dulu beliau mengajar di pondok pesantrennya. Beliau itu sangat, selain menghormati gurunya, menghormati juga muridnya. Aku kalau nggak salah baca atau denger ya, beliau sendiri malam hari ketewak sama muridnya. Apa ketewak? Tewak. Ma'ruf. Tewak tuh Ketahuan. bahasa edukasi itu. Tewak. Lewat sama muridnya, malam-malam diam-diam mengambil pakaian kotor lalu ya pas ditelusuri ternyata dicuciin. Nah itu kan sama aja ya, beliau memang sangat menghormati dan memiliki ketawaduan yang tinggi, karena beliau sendiri kan ya orang hebat gitu, tapi mau mencuci baju yang udah kotor. Tapi Lip, itu kan kalau sifat yang kayak gitu kadang rata-rata orang yang alim juga seperti itu kan, Ya tapi yang amanu bi ilmihi gitu, yang beriman dengan ilmunya. Karena tidak sedikit orang yang tahu ilmunya tidak mau menggunakan ilmu tersebut, hanya sekedar pengetahuan saja. tapi itu salah satu khas, maksudnya yang melekat, yang bisa kita lihat dari guru-guru di Nahdlatul Ulama. Tapi kan banyak juga di guru-guru di di Muhammadiyah juga seperti Ya, itu. bukan berarti di Nahdlatul Ulama doang. Itu yang Alif ambil contohnya itu. Iya. Iya, bukan. Tapi memang sikap budaya lingkungan Nahdien seperti itu, dan memang masih terjaga Setuju, sampai kan? sekarang. Setuju, karena memang ini juga kritik dan untuk Muhammadiyah juga ya. Sampai sekarang tuh mungkin Muhammadiyah itu bisa dibilang mungkin semuanya, mungkin NU juga, tapi Muhammadiyah itu yang lagi menuju itu krisis ulama sekarang. Apa? Krisis ulama yang benar-benar urusnya kuat sekali, yang benar-benar Kita pindah. Nah, jadi itu mungkin dan di lingkungan pesantren Muhammadiyah mungkin ya, yang saya tahu. Mungkin sekarang pesantren modern pun ada yang memang basicnya NU sekali gitu. Tapi bentuknya memang modern, nggak semua salah. Tapi yang memang mungkin pesantren Muhammadiyah yang memang benar-benar basicnya itu Muhammadiyah, budaya-budaya kayak mungkin